Bagaimana sih selawatnya Kanjeng Nabi diperdebatkan oleh banyak tokoh, oleh banyak santri, bahwa selawatnya itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu nggak beda memahami sholat. Saat di Quran di Isra 17 sholat itu dikatakan hanya 3 waktu gitu ya. Sebenarnya di situ tidak maknanya bukan masalah waktu, tapi masalah keberlangsungan dan keberlanjutan terus menerus. Sebenarnya bukan masalah definisi waktu, bukan, tapi masalah terus menerus. Malam, petang, masuk malam kan gitu dan seterusnya. Pada saat kita berbicara sholat sudah terlanjur definisinya itu adalah sholat itu sesuai dengan durasi waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bertentangan dengan ayat itu sendiri karena di depan sholat itu menggunakan akim, komayakum kiaman, menggunakan kalimat akim. Sedang mana akim itu terus menerus tanpa jeda. Jadi kalau dikatakan akimi sholat itu terus menerus, tegakkan, berdiri tegak terus menerus, itu makna sholat. Apakah sholat duhur asar itu berarti terus menerus untuk waktu itu? Tapi sebenarnya makna di sini terus menerus tanpa terikat waktu. Apakah duha, apakah duhur, bukan. Saya sebenarnya berbicara begini, pada saat berbicara tentang sholat sudah terlanjur terdeskripsikan makna sholat itu identik dengan ritual. Padahal sholat itu bukan masalah ritual. Sholawat bukan masalah ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berarti masuk surga, mendapatkan syafaat. Enggak begini seharusnya. Walam yamliku ladzi yad'u min duni min syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Bukan itu. Itu kan satu akar kata yang sama antara sholat dan sholawat. Satu akar kata, ada wawu sebagai disisipi sebagai wayu, wawu sisipan, wawu mutakalim. Artinya di sini maknanya adalah sambung tidak akan pernah terputus. Kamu terputus berarti kamu nggak akan pernah nyala. Kamu terputus berarti kamu nggak pernah memiliki terang. Kamu terputus berarti kamu di dalam gelap. Kan gitu. Apakah berarti harus mimil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau menyanyi kan gitu? Apakah berarti terus menerus sholat nggak nyambut gawi? Ini yang terjadinya pembiasan deskripsi. Sholat itu di semua aktivitas yang kita lakukan, otaknya itu sadar, sambung dengan hati nurani. Hati nuraninya itu sadar, sambung ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Rasanya sambung dengan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan. Ruhnya sadar, daya kuat itu milik Tuhan, zikir. Jadi yang dikatakan akimi sholah li zikri. Sholat itu adalah adanya kehadiran Tuhan di dalam hati, maka berzikir. Sehingga sesungguhnya sholat intinya, tapi sholat yang ritual tetap ya. Ini kan penjelasan supaya kita itu memiliki pemahaman utuh di semua aktivitas kita lakukan sebagai apapun, menjadi apapun, bekerja dimanapun, di semua pijakan bumi yang kita jalani itu dalam kesadaran kehadiran Tuhan. Maka hatinya zikir, ada kehadiran Tuhan, rogone bersyariat, macul atau belajar atau berkarya atau komunikasi atau musyawarah, maka ini menjadi bagian dari sholat. Sholat itu ada kehadiran Tuhan, jengkang-jengking, rukuk, sujud, at-tahiyat, salam, tapi tidak ada kehadiran Tuhan. Apakah masih disebut salat? Enggak. Itu disebut apa? Takbiratul ihram dilakukan, maca Fatihah dilakukan, rukuk, sujud dilakukan, tapi hatinya kosong, nggak ada kehadiran Tuhan. Disebut apa? Dangdutan. Ya dangdutan, joget lah. Tinggal ngembangi aja kan gitu. Jadi sholat itu
Jadi apakah itu enggak penting? Ritual sholat penting, tapi harus tahu intinya. Intinya nyambung, sholat itu nyambung. Nek kowe nyambut gawe, tangane nyekel pacul, siap nanem wine yang akan disiapkan untuk diletakkan di lahan, ning uteke ndek omah, otaknya di rumah, itu namanya enggak sambung. Piye rasane kowe ndek sawah tapi otaknya di rumah, hatinya di rumah, piye rasane? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Pasti kamu di sawah itu dipaksa bojomu, kan gitu. Bojomu dipaksa kan di sawah, Pak, gak sawah engko. Akhirnya berangkat, akhirnya sampai tekolahan nggak sholat karena nggak nyambung. Lahirnya kiwes nggak nyambung, hati ini kemana, pikirannya di mana, kan gitu. Oke. Seharusnya kan hatinya di sayennya, uteknya tuh di sayen, di sistem cara macul yang baik, cara yang baik, kemudian hatinya kan di zikir, maka itu sholat.